Mohon maaf tadi pembahasan kita terputus di tengah pembahasan. Nah, oleh karena itu di video ini saya lanjutkan pembahasan kita. Saya ulangi sekali lagi, di matriks yang kita peroleh ini urutan dari satu utamanya posisinya belum memenuhi syarat dari bentuk eselon baris tereduksi. Bentuk eselon baris tereduksi itu posisi satu utamanya harus semakin ke bawah, dia semakin ke kanan. Sementara ini masih tidak beraturan. Dari baris 1 ke baris kedua sudah benar, dia semakin ke kanan. Tapi dari baris kedua ke baris ketiga ini dia malah ke kiri. Jadi ini perlu tukar posisinya. Berarti baris kedua perlu kita tukar posisi dengan baris ketiga, sehingga prosedur selanjutnya adalah baris 2 ditukar dengan baris 3. Baris pertama tetap 1 1 min 2 0 min 1 0. Baris 2-nya sekarang berubah menjadi 0 0 1 0 1 0. Baris ketiga sekarang menjadi 0 0 0 1 0 0. Jadi sudah ditukar posisinya. Kemudian baris keempat tetap 0 0 0 0 0 0. Nah, kalau kita lihat di sini satu utamanya sudah urut. Semakin ke bawah dia semakin ke kanan. Meskipun yang di sini loncat nggak apa-apa, tapi hitungannya tetap dia lebih kanan daripada yang di atasnya. Kemudian itu syarat yang ketiga kalau nggak salah. Kan syaratnya ada 4. Nah, syarat yang ini, jika semua barisnya terdiri dari 0, dia ditaruh di paling bawah. Maka ini baris keempat juga sudah memenuhi syarat dari bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kurang satu syarat lagi, yaitu syarat yang terakhir, bahwa setiap kolom yang mempunyai satu utama, dia nilainya selain satu utama tadi maka harus 0. Misalkan ini kolom yang di sini ada satu utama di sini, maka nilai yang lain bernilai 0 0 0 0. Berarti ini sudah memenuhi syarat yang ini. Kita perhatikan yang di kolom yang di sini. Ada satu utama di sini sudah 0, di sini sudah 0. Tapi yang di sini masih 2. Berarti ini belum memenuhi syarat. Yang ini, kolom yang ini, satu utamanya pada kolom yang sama, semuanya sudah bernilai 0. Maka ini juga sudah memenuhi syarat. Berarti kita tinggal mengubah yang ini. Min 2 kita jadikan 0. Untuk mengubah min 2 menjadi 0, berarti akan kita tambahkan dengan 2. Berarti prosedur yang kita pilih adalah B1 ditambah 2 dari B2. Kita ambil dari satu utamanya. Sehingga baris pertama akan berubah menjadi 1 ditambah 2 kali 0, 1, 1 ditambah 2 kali 0, 1, min 2 ditambah 2 kali 1, 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0, min 1 ditambah 2 kali 1 berarti 1, 0 ditambah 2 kali 0 adalah 0. Yang selainnya tetap 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini sudah berbentuk eselon baris, bentuk eselon
baris terreduksi. Sehingga metode eliminasi Gauss-Jordan yang diminta pada soal sudah kita lakukan, sudah selesai, sudah berhenti. Kalau sudah berhenti, maka tinggal kita ubah menjadi SPL. Ini kita ubah menjadi SPL, berarti tadi pakai X1, X2 dan seterusnya, berarti X1 ditambah X2 ditambah X5 sama dengan 0. X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0. Baris yang kedua 0, 0, berarti nggak ada X1 dan X2 nya, langsung X3 ditambah X5 sama dengan 0. X3 ditambah X5 sama dengan 0. Baris ketiga 0, 0 semuanya, keempat baru ada 1, berarti X4 sama dengan 0. X4 sama dengan 0. Nah, kalau baris yang keempat semua nilainya adalah 0, berarti tidak perlu kita tuliskan persamaannya, tinggal ini saja. Kita peroleh bahwa persamaannya menjadi X1 plus X2 plus X5 sama dengan 0, X3 plus X5 sama dengan 0, X4 sama dengan 0. Nah, berarti kita perlu yang namanya substitusi balik. Sebelum substitusi balik, kita ubah ini menjadi bentuk X1 sama dengan min X2 min X5. Kita pindah ruasnya. X1 tetap di kiri, X2 dan X5 pindah ke kanan sehingga menjadi min X2, min X5, kemudian X3 nya tetap di kiri, kemudian X5 nya pindah ke kanan menjadi min X5, kemudian X4 nya adalah 0. Dari sini kita peroleh nilai X1, X2 dan X4. X2 dan X5 nya tidak kita ketahui, maka kita lakukan permisalan untuk X2 dan X5. Misalkan X2 nya, maaf saya sempilkan di situ, misalkan X2 nya adalah S, kemudian X5 nya adalah T. Terserah kalian mau pakai huruf apapun boleh. Kemudian kita substitusikan balik nilai-nilai tersebut. Kalau kita substitusikan X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, maka kita peroleh substitusi balik. Berarti X4 sudah diketahui, sekarang kita mulai dari X3 sama dengan min X5. Substitusi balik X5 sama dengan T ke X3 sama dengan min X5. X5 nya adalah T, berarti min T. X3 nya tahu, X4 nya sudah, X3 nya sudah, X1 nya sekarang. X1 adalah nilai dari min X2 dimin lagi dengan X5, maka substitusikan nilai ini. Berarti X2 sama dengan S, X5 sama dengan T, masukkan ke X1, sehingga X1 nya adalah min X2 min X5, bisa kita peroleh nilainya adalah
min S min T. Tuh ya. Nah, kita kembali lagi bahwa soal ini adalah tentang sistem linear homogen. Sistem linear homogen itu kalau kita lihat kembali ke materinya, sistem linear homogen itu memiliki solusi trivial dan non trivial. Nah, solusi trivial itu yang bagaimana? Trivial itu adalah solusi yang mudah dari suatu permasalahan. Kalau permasalahannya adalah, kita kembali ke soal, kalau permasalahannya adalah seperti ini, bla 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 sama dengan 0, bla 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 sama dengan 0, dan seterusnya, semuanya ini sama dengan 0, maka solusi trivialnya, solusi mudahnya tentu saja semua nilainya 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3, X4, dan X5 semuanya sama dengan 0. Tanpa perlu kita ngitung, pasti hasilnya sama dengan 0. Karena 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya akan sama dengan 0. Maka untuk soal ini, solusi trivial, jadi solusi trivial adalah X1, X2, X3, X4, X5. Karena variabelnya tadi X1 sampai X5, maka kita tuliskan sampai X5. Semuanya bernilai 0. Solusi trivial itu begitu. Nah, yang non trivial berarti yang bukan semuanya 0. Solusi non trivial berarti kita merujuk ke hitungan kita tadi. X1 sama dengan ini tadi, min S min T min S maaf saya salah tulis, maksud saya min S min T X1 nya adalah min S min T dari hitungan kita tadi, kemudian X2 nya adalah S sesuai dengan permisalan yang kita buat tadi, S, kemudian X3 nya adalah, kita rujuk ke atas, X3 nya tadi ini min T, X4 nya adalah, X4 nya kita lihat tadi 0, X4 nya adalah 0, kita tulis 0. X5 nya adalah, X5 nya kita lihat tadi di sini, X5 nya kita misalkan sebagai T. Jadi jawabannya adalah ada dua macam, trivial dan non trivial. Gitu ya. Ini adalah jawaban untuk contoh soal sistem linear homogen. Tentu saja S dan T ini tidak wajib. Kalian bisa pilih simbol yang lain, boleh huruf lain, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, boleh huruf Romawi dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.